Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nia Ramadhani. My student ID card number is 2032039. So today is I will try to explain how to use SPSS, especially in using one-way ANOVA. Jadi ini adalah ada data yang akan kita cari, hipotesisnya itu diterima atau tidak gitu. So untuk data tadi kita salin dulu ke Microsoft Excel seperti berikut. As you can see here, there's 4 tests that students do for seeing their improving listening performance of students grade 12. Let's begin to the SPSS. Jadi pada SPSS ini, data ini tadi sebelumnya kita akan melihat dulu ini konsep dasar uji dari one-way ANOVA. Apa itu uji one-way ANOVA? One-way ANOVA itu digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari 2 kelompok. Nah, dalam uji one-way ANOVA itu diperlukan persyaratan yang akan dilakukan atau persyaratan yang diharuskan ada sebelum menguji suatu data ke dalam uji one-way ANOVA. Yang pertama itu sampel dari kelompok tadi itu harus independen. Lalu variabel faktornya bersifat non-metrik. Lalu data masing-masing kelompok itu harus berdistribusi normal. Dan terakhir varian antara kelompok harus homogen. Nah, kita langsung saja untuk menguji one-way ANOVA tadi. Di dalam soal ini adalah hipotesisnya HO diterima. The treatments have no significant effect in improving grade 12 students listening performance. H1, the treatments have significant effect in improving grade 12 students listening performance. Jadi di sini kita membuktikan jika hasilnya HO, maka uji coba yang kita lakukan itu mempunyai efek yang signifikan dalam meningkatkan performa listening siswa kelas 12. Kalau H1-nya diterima, berarti berarti pengujiannya itu tidak memiliki efek signifikan dalam meningkatkan performa listening dari siswa tersebut. Jadi langsung saja kita untuk menguji langkah-langkah one-way ANOVA. Yang pertama itu kita melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Di sini kita ketik saja untuk yang pertama itu adalah tes. Untuk yang kedua adalah nilai. Untuk desimal buat 0 saja karena kita tidak memerlukan 0 tambahan di ujungnya. Untuk values, nah di sini tadi kan itu di soal ada 4 tes. Jadi dalam 4 tes ini, di tes ini kita memberikan kode. Seperti value yang nomor 1 itu tuh kita berikan tes 1. Kita klik add. Yang kedua kita berikan label tes 2. Begitu seterusnya sampai 4 tes ya, karena tadi kita mempunyai 4 tes. Tes 3. Selanjutnya nomor 4. Tes 4. Nah, lalu jangan lupa diklik add dan oke. Nah, di sini kita sudah menambahkannya. Pada data view, kan tadi kita sudah memberikan kode 1, 2, 3 dan 4. Jadi untuk tes ini kita isi kode 1 itu dari 1 sampai 10, kode 2 dari 11 sampai 20, kode 3 dari 21 ke 30, dan kode 4 itu ke kode 31 ke 40. Seperti ini. Kita langsung isi saja.
begitu seterusnya karena tadi sudah kita berikan kode. Oke. Nah, untuk mengisi di bagian nilai ini, kita kembali lagi ke soal tadi. Nah, di sini tes 1 ini kita akan mengisinya dari 1 sampai 10 sesuai kode yang telah kita buat tadi. Langsung klik copy saja. Oh, di sini desimalnya saya lupa, kita kosongkan. Begitu seterusnya sampai semua data sudah kita salin ke dalam SPSS. Mungkin akan agak lama. Selanjutnya tes nomor 3. Untuk pertama-tama ini kita akan menguji normalitas pada data yang ada tadi. Oke. Kita copy saja. Oke, selanjutnya untuk menguji normalitas itu kita klik analyze, descriptive statistik, dan ke explore. Nah, untuk nilai untuk tes itu kita masukkan ke pertama itu analyze, descriptive text, uji normalitas itu explore. Untuk uji normalitas tadi, tes kita masuk ke factor list dan dependent list kita masuk ke nilai ini. Nilai ini kita masuk ke dependent list, So, next is kita klik plot. Nah, di sini kita ada melihat normality plot with test. Nah, di sini kita akan menguji normality dari data berikut ini. Nah, di sini kita langsung dialihkan ke data tadi. Nah, di sini di outputnya ini kita lihat tes normality. Tes normality ini yang kita gunakan adalah Shapiro-Wilk. Jika sudah mendapat nilai ini, kita lihat nilai sig-nya. Jika nilai sig ini kita lihat di sini. Di sini ada dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Saya salah tulis. Tidak normal. Oke. Nah, untuk nilai output tadi kita lihat di sini ada nilainya 0,2, 0,4, 0,2, 0,4. Nah, tentu saja jelas-jelas bahwa data ini lebih besar dari 0,05 yang artinya data kita berdistribusi secara normal. Jadi langkah pertama tadi sudah kita lakukan dan data ini berdistribusi secara normal. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas. Nah, untuk melaksanakan uji homogenitas ini langsung saja kita buka data tadi di SPSS, lalu klik analyze, lalu compare means, one way ANOVA. Nah, kita klik tes ini. Sebelumnya ada yang perlu kita ganti, yaitu pada variable view tes ini adalah kita ganti sebagai nominal. Baru setelah itu kita analyze lagi. Analyze, compare means, one way ANOVA. One way ANOVA ini sekalian kita dapat mencari atau kita dapat menemukan homogennya gitu. Faktornya kita klik ke sini dan nilainya kita klik ke dependent list. Lalu klik option. Nah, di option ini kita centang descriptive dan homogeneity of variance test. Lalu klik continue, lalu oke. Berarti dia ada di sini. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama tadi compare. Sini untuk pertanyaan pertama itu compare the total variability.
Jadi untuk compare-nya ini adalah compare means-nya. Untuk tes 1 81, sekian, tes 2 80,6 sekian, tes 3 76, tes 4 82. Nah, untuk uji homogenitasnya itu tadi, ini kita lihat nilai SIG-nya 0,134. Dan untuk pengambilan keputusannya itu jika dia p-value-nya atau signifikannya kurang dari 0,5 berarti HO ditolak, dengan demikian datanya tidak homogen. Jadi pada data kita ini terlihat data kita 0,134 berarti itu lebih besar daripada 0,05 yang berarti HO-nya diterima. Maka data yang kita miliki ini adalah homogen. Jadi kita sudah mendapatkan dua kesimpulan, yaitu data kita sini berdistribusi normal dan berdistribusi secara homogen. Selanjutnya kita akan mencari F ratio atau bisa dibilang dengan tabel F-nya begitu. F ratio ini kita lihat di SPSS tadi, kita klik analyze lagi. Jadi tadi kita sudah mencari homogenitas dan normalitasnya dan semuanya berjalan dengan lancar. Kita klik regression R linear. Nah, untuk tes ini kita taruh kita letakkan di dependent dan nilai itu di dependent. Oke. Selanjutnya kita klik option. Kita tidak ada klik apa-apa di sini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita menemukan di sini F table dan T table. Nih. Mana dia tadi? Sebentar. Test of normality. Homogeneity ini tadi sudah kita tes. Lalu ANOVA. Ini dia. Pada ANOVA ini kita lihat F-nya itu 0,003 yang berarti data ini berdistribusi normal atau bisa dikatakan bahwa HO-nya ditolak dan H1-nya diterima. Berarti data ini membuktikan bahwa pengujian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam mengimprove atau meningkatkan listening siswa kelas 12. Nah, itu tadi. Jadi menurut saya di dalam data SPSS ini sudah terdapat semuanya ya. Dalam ANOVA tadi kita lihat nilai F-nya 0,03 berarti ada perubahan yang signifikan atau ada peningkatan dalam pengujian yang telah dilakukan kepada siswa kelas 12 begitu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Perlu dicatat bahwa untuk menguji one way ANOVA itu ini ada 3 langkah. Yang pertama kita menguji normalitas data kita tadi, lalu kita uji homogenitasnya, dan selanjutnya kita melakukan uji one way ANOVA seperti yang kita lihat tadi. Nah, berarti mari kita salin saja ya. Untuk uji normalitasnya, sebentar, ini dia, copy, supaya tidak pusing mencari ke sana. Test of normality. Lalu tadi ada juga homogeneity. Sebelum homogeneity ini tadi terdapat
deskriptifnya ini, yaitu compare means-nya tadi, nilai tengah dari nilai-nilai yang sudah kita cari. Oke, oversize. Selanjutnya yang terakhir itu uji ANOVA. Uji regression, F-ratio maksudnya, uji F-ratio. Nah, ini dia uji regression. Saya akan coba baca ulang data-data tadi. Nah, ini. Jadi untuk pertama tadi kita melakukan test of normality ini, kita tes normality-nya itu, dan data itu berdistribusi normal. Berarti lulus dalam persyaratan untuk menguji ANOVA sebuah data begitu. Selanjutnya ini compare means atau nilai tengah, ini kita lihat di min ini. Dan rata-rata totalnya itu adalah 80 sekian begitu. Selanjutnya untuk tes yang kedua itu kita menggunakan tes homogenitas. Ya, di sini dapat kita lihat nilainya itu 0,134 yang mana lebih besar daripada 0,05, yang artinya data ini homogen begitu. Berarti memang ada perubahan setelah dilakukannya sebuah pengujian untuk meningkatkan listening dari kelas 12 tadi. Nah, ini tadi tes ANOVA-nya itu kita lihat F-ratio-nya. F-ratio-nya itu adalah 0,003 yang berarti lebih kecil, yang berarti H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Dan dengan ini dinyatakan bahwa uji coba yang dilakukan itu mempunyai efek yang signifikan atau perubahan yang signifikan dalam meningkatkan performance listeningnya siswa kelas 12. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.